Dipersiapkan hadis ketiga. Hadis dari Abu Umamah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri Majlis Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Masih seputar bab air. Kita masuk hadis ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, Kitabut Taharati, qala babul miyahi. Wa an Abi Umamata Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Walil Baihaqi al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu bi najasatin tahdutsu fihi. Silakan Pak. Dari Abu Umamah. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu tidak menjadi najis karena sesuatu kecuali barang yang mengubah bau, rasa, dan warnanya. Dalam riwayat Imam Baihaqi disebutkan, air itu suci, mensucikan kecuali apabila berubah bau, rasa, dan warnanya karena najis yang jatuh di dalamnya. Baik, kemarin sudah kita bahas. Air itu ada yang tohir dan tohur. Kalau tohir berarti air itu suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya apa? Air teh, air kopi, air susu, sirup ABC, pop ice. Nah, itu tohir, dia suci. Boleh tidak berwudu pakai es teh? Oh, nggak bisa. Dia itu suci untuk dirinya sendiri, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu tohir. Kalau tohur, dia suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya ini air, air putih, air mineral, air sumur, air laut yang sudah kita pelajari kemarin. Hujan turun, kita tampung airnya di ember, kemudian air hujan itu digunakan untuk berwudu. Baik, kita lanjutkan. Ya. Jadi air-air ini statusnya tahur. Nah, ada air yang statusnya tahur gara-gara berubah warna, bau, atau rasa, akhirnya berubah dari tahur menjadi tohir. Ini air, saya masak, kemudian saya masukkan teh celup, diisi gula, diaduk, warnanya berubah, dicium aromanya tidak seperti tadi, begitu diminum pahitnya ada, manisnya ada, berarti sudah berubah tiga: bau, warna, rasa. Padahal sekedar berbau rasa saja, berubah warna saja, atau berubah bau saja, salah satu saja, itu sudah merubah status air dari tohur menjadi tohir.
Baik, termasuk kolam renang. Bapak-bapak suudon tidak kalau bapak sedang renang di kolam renang? Ada perasaan tidak dari sekian yang renang itu pasti banyak yang kencing? Suudon tidak Pak? Kelihatannya suudon. Makanya sampai hari ini saya memang kalau diajak renang di kolam renang itu saya gak mau. Mendingan di Kali Anyar. Dulu masa kecil saya renangnya di Kali Anyar. Ternyata hari ini masih ada Pak anak-anak yang renang di Kali Anyar. Masih? Masya Allah. Kalau dulu wow, anak-anak hobi itu Kali Anyar situ, Masya Allah yang renang banyak. Kenapa? Kencing pun airnya akan mengalir. Atau renang di Umbul Ponggok di Klaten, seperti umbul-umbul yang lain, itu kan airnya mengalir, perasaan kita tenang. Tapi kalau air itu tidak mengalir, suudon, kita akan mengatakan air ini pasti sudah tercemar dengan kencing-kencing. Nah sekarang air kolam renang, gara-gara sekian orang kencing, itu warnanya berubah tidak? Tidak. Baunya berubah tidak? Tidak ya Pak ya? Kemudian rasanya berubah tidak? Tidak. Secara hukum sebenarnya air itu tidak berubah bau, rasa dan warna. Secara hukum kalau Bapak berwudu dengan air di kolam renang itu sah. Meskipun saya yakin Bapak kalau setelah renang pasti masuk ke kamar mandi, itu sudah otomatis. Apa ada? Udah sisan renang di wudu di kolam renang, nggak ada ceritanya. Pasti Bapak selesai renang masuk kamar mandi, mandi keramas, bersih, wudunya juga pakai air yang ada di kamar mandi. Baik. Selesai hadis ke-3. Hadis keempat, An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u kullataini lam yahmil al-khabath wa fi lafdin lam yanjus, akhrajahu al-arba'atu wa sahahahu Ibnu Huzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibbana. Silakan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila air itu ada dua kolam, maka air tersebut tidak termasuk mengandung kotoran atau najis. Baik, dari Abdullah bin Umar. Sesekali kita perlu kenal dengan si pembawa hadis, Abdullah bin Umar. Berarti anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar ini kalau Bapak ingin membayangkan umurnya, tahun kedua Hijriah, berarti tahun kedua di kota Madinah. Itu terjadi perang Badar. Saat itu Abdullah bin Umar usianya baru 13 tahun. Tahun ketiga Hijriah terjadi perang Uhud. Abdullah bin Umar ikut baris. Ternyata ketahuan, uridat alayya yauma Uhudin wa ana ibnu arba'a asyrata. Aku ikut berbaris supaya diizinkan ikut perang Uhud. Usiaku saat itu 14 tahun. Walam yujisni, Rasulullah tidak mengizinkan aku, disuruh pulang. Tahun ke-4, nah dia ikut baris, uridat alayya yaumal khandaq. Tahun ke-4
usiaku sudah 15 tahun, ikut berbaris supaya diizinkan perang Khandaq. Fa'ajazani, Rasulullah mengizinkan aku. Berarti tahun keempat usianya 15. Tahun kelima 16. Tahun keenam 17. 7, 18, 8, 9, 10. Tahun 11 Rasulullah wafat. Berarti Abdullah bin Umar usianya berapa saat Rasulullah wafat? 20 tambah 1 tahun, Pak. Berarti 22 tahun. Itulah Abdullah bin Umar. Salah satu keistimewaan Abdullah bin Umar adalah selalu ingin meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang dilihat dari Rasulullah langsung ditiru. Melihat Rasulullah pakai baju warna kuning, langsung pergi ke pasar beli baju warna kuning. Pernah Rasulullah pergi istirahat, duduk di bawah pohon. Setiap melewati tempat itu selalu duduk, singgah duduk di bawah pohon. Kenapa duduk di bawah pohon? Ingat Rasulullah melewati jalan ini selalu istirahat. Itulah Abdullah bin Umar. Maka kalau bapak-bapak sholat Idul Fitri, Idul Adha, rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Bapak-bapak cari hadis setiap takbir Rasulullah mengangkat tangan, itu nggak akan ketemu. Jadi itu takbir 7 kali itu tidak ada hadis perintah mengangkat tangan. Tapi kenapa bapak-bapak mengangkat tangan? Karena Abdullah bin Umar melakukan itu. Logikanya apa? Mustahil Abdullah bin Umar mengangkat tangannya setiap kali takbir sampai 7 kali, kecuali pasti pernah melihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadis ini kembali ke hadis. Apabila air jumlahnya 2 kolah kemasukan najis, dalam kondisi apapun tetap sah digunakan untuk bersuci. Nah, 2 kolah itu berapa? Di sini bukan kolah-kolah bahasa Jawa ya Pak ya. Kolah di sini 94 sok. Baik. Bingung kan Pak? 1 sok itu 4 mud. Nah, tambah bingung lagi. Jadi air 2 kolah itu setara dengan 94 sok. 1 sok 4 mud. Maksudnya apa? Kalau bapak-bapak bayar zakat fitrah itu 1 sok, berarti berapa liter? Pengalaman bapak kalau bayar di zakat fitrah berasnya berapa? Berapa liter? Lupa? Berarti nunggu Idul Fitri nanti. 2,7. Oh ya. Kalau saya bayar selalu 3 kilogram. Kehati-hatian 3 kilogram. 3,5 liter kalau pakai liter. Jadi berarti 3,5 liter kali 94. Yang punya HP tolong dicari Pak. 94 kali 3,5 liter, kira-kira berapa liter? 94 kali 3,5 liter. Berapa? 329 liter. Itu kira-kira air berhak disebut 2 kolah. Tiba-tiba kemasukan
telek lencung. Kenapa? Misalnya ada telek lencung itu, iya ya. Oh iya. Pokoknya ada kolah, isinya air segitu tadi. Tiba-tiba ada ayam nelek. Kalau di kantong-kantong Nahdlatul Ulama, wudhu itu tidak pakai keran. Banyak yang tidak pakai keran. Kalau kita kan pakai keran. Kalau mereka ada kolah besar sekali, kemudian mereka wudhu, menciduknya juga langsung pakai tangan, tidak pakai cidukan. Seandainya air yang literannya segitu tiba-tiba kemasukan kotoran ayam atau serintil atau letong, maka air itu tetap berstatus tohur karena isinya 2 kolah. Sebenarnya ini tidak terlalu aplikatif karena Bapak berwudu pakai air keran dan di atasnya juga tertutupi, tidak mungkin ada ayam nelek di situ, kan begitu. Tapi karena ini hadis berbunyi begitu, ya saya sampaikan. Pokoknya air kalau isinya 2 kolah kemasukan kotoran tidak akan terpengaruh, silahkan aman, bismillah saya berwudu menggunakan air itu. Ya tadi 94 kali 3,5 liter. Maka kalau ada penampungan air, Bapak lihat itu kira-kira berapa liter air yang ada di situ. Oh ternyata 94 kali 3,5 liter, jumlahnya sekian. Oh berarti itu air itu jumlahnya 1 kolah. Baik, kita lanjutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yagtasil ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun, akhrajahu Muslimun. Walil Bukhari la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri thumma yagtasilu fihi. Wali Muslimin huli Abi Dawud wa la yagsil fihi minal janabati. Silakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang di antara kamu mandi dalam air yang diam, sedangkan dia dalam keadaan junub. Menurut riwayat Imam Bukhari, janganlah seseorang di antara kamu kencing dalam air diam yang tidak mengalir kemudian mandi di dalamnya. Menurut riwayat Imam Muslim, dan air itu menurut riwayat Imam Abu Dawud, janganlah mandi dari janabat dalam air itu. Berarti ada 2 kolam. 1 kolam renang, airnya mengalir tidak? Tidak. 2 umbul ponggok, itu airnya kan mengalir langsung masuk ke sungai. Kalau Bapak renang di umbul ponggok itu tidak terkena peraturan. Tapi kalau mandi atau renang di kolam renang, airnya tidak mengalir, airnya itu saja. 1, dilarang kencing. Jadi jangan coba-coba renang sambil kencing di situ. Kalau mau kencing, kencing dulu di kamar mandi, baru renang. 1. Peraturan kedua, bagi yang sedang junub, wanita sedang haid, wanita sedang nifas, suami istri baru saja mengadakan hubungan badan, belum sempat mandi, junub, jangan coba-coba merendamkan badannya di kolam renang yang airnya tidak mengalir. Jadi larangannya ada 2. Orang yang junub renang di kolam renang, atau tidak junub renang sambil kencing di dalamnya. Selesai, intinya itu. Baik, di bawahnya, wa an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tagtasilal mar'atu bi fadlir rajuli awir rajulu bi fadlil mar'ati, zada Musaddad
wal yaktarifa jami'an akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa isnaduhu sahihun. Langsung di bawahnya wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yagtasilu bi fadli Maimunata radhiyallahu anha akhrajahu Muslimun wa li ashabi sunan iktasil ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin faja'al yaktasil minha faqalat inni kuntu junuban faqala innal ma la yajnub. Silakan. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang orang perempuan mandi dengan sisa air laki-laki atau laki-laki dengan sisa air perempuan. Hendaklah laki-laki dan perempuan saling menciduk bersama. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dengan air sisa Maimunah radhiyallahu anha. Menurut Ashabus Sunan, sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi di suatu tempat air, kemudian Nabi datang hendak mandi dan dari air itu, maka istri Nabi itu berkata, sesungguhnya aku dalam keadaan junub. Maka Nabi menjawab, sesungguhnya air itu tidak menghalangi junub. Jadi begini maksudnya, kita bahas dulu Maimunah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada pertanyaan berapa jumlah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada yang menyebut 13 benar, 11 juga benar, 9 tidak salah. Kenapa 13? Kalau disebut 13 berarti total wanita yang dinikah oleh Rasulullah ada 13. Dah 13. Kenapa ada yang mengatakan 11? Karena ada 2 wanita yang dicerai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 wanita dicerai, alasannya satu karena ternyata begitu masuk kulitnya belang-belang, menyebabkan laki-laki pasti tidak berselera, jadi punya cacat yang menyebabkan laki-laki langsung infil apa udah gak punya selera aja. Berarti wanita ini apa? Menutupi aib, menutupi cacat. Jadi hikmahnya kalau ada laki dan perempuan bertemu kemudian mau melamar, kedua belah pihak itu harus menerangkan blokosuto cacat yang kemungkinan kalau ditutupi nanti setelah akad nikah ada kekecewaan, itu harus diungkapkan. Itu satu. Kemudian wanita kedua dicerai karena ketika Rasulullah sah memiliki wanita itu, beliau masuk, tiba-tiba wanita itu mengucapkan a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah dari dirimu. Kalau kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, berarti kan kita tidak mau didekati oleh setan. Tapi wanita ini mengucapkan a'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah, minka, dari dirimu, berarti tidak mau didekati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah bersabda, laqad uti bi azim, engkau sudah meminta perlindungan kepada Allah yang maha agung, berarti kamu tidak mau aku dekati. Jadi didekati saja tidak mau, apalagi disetubuhi. Ilhaqi bi ahliki, monggo silahkan kembali ke rumah orang tuamu. Ini jadi 13 wanita dinikah, 2 dicerai. Ketika disebut 11, itulah wanita yang status sampai mati berstatus istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ada
Khadijah, Saudah binti Zam'ah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Zainab Ummul Masakin, Zainab binti Jahsi, kemudian Ummu Habibah, kemudian Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, kemudian Ummu Habibah, Juwairiyah, dan terakhir adalah Maimunah yang ada di hadis ini. Begitu Rasulullah menikah dengan Maimunah, turunlah surat Al-Ahzab, la yahillu lakan nisa'u min ba'du, mulai hari ini wahai Muhammad tidak halal kamu menikah lagi. Berarti Rasulullah itu dibatasi, begitu sudah menikahi Maimunah beliau sudah tidak boleh nikah lagi. Itu 11. Kenapa disebut 9? Karena saat Rasulullah wafat yang masih hidup itu 9 istri. Siapa yang mati duluan? Khadijah dan Zainab Ummul Masakin. Baik, dari hadis ini kita dapat pelajaran pertama, Maimunah mandi, begitu selesai baru Rasulullah mandi. Pelajaran kedua, Rasulullah juga pernah mandi bareng dengan istrinya. Jadi suami istri kemungkinan mandi sendiri-sendiri, kemungkinan mandi bareng. Karena hadis dari seorang sahabat Nabi yang tidak disebutkan namanya yang pertama tadi, wal yagtarifa jami'an, hendaknya sama-sama ikut menciduk air bareng-bareng. Berarti menunjukkan bahwa Rasulullah mandi bareng dengan istrinya. Tapi hadis dari Ibnu Abbas, istrinya mandi baru Rasulullah mandi. Maaf, di sini ada yang bujangan? Nggak ada kan? Ya, aman berarti. Kalau ada yang belum balik ini bikin masalah. Baik. Nah, kemudian dari hadis ini terkesan seolah kalau ada ember isinya air, kemudian istri mandi. Kenapa mandi? Karena tadi hubungan badan suami istri. Begitu istrinya mandi, handukan keluar, suaminya masuk, masih menggunakan air ini. Ya Rasulullah, kan saya junub, engkau mandi bekas sisa air yang saya gunakan untuk mandi janabat. Rasulullah bersabda, innal ma la yajnub, yang junub itu orangnya, airnya tidak ikut junub. Berarti air bekas mandi istri masih ada sisanya, sah digunakan untuk mandi suami. Intinya begitu. Kelihatannya tidak penting karena bapak-bapak ini tidak aplikatif. Yang aplikatif yang di bawahnya. Insya Allah ini terakhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna biturab, akhrajahu Muslimun wa fi lafdin lahu falyuriku wa litirmidzi ukhrahunna au ulahunna. Silahkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sucinya bejana salah seorang di antara kamu jika dijilat anjing adalah dicuci 7 kali, yang pertama dicampur debu. Di bawahnya pada riwayat lafaz dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tentang kucing. Oh ya udah, nggak usah, berarti udah tadi. Ini si pembawa berita Abu Hurairah, ada yang tahu nama asli Abu Hurairah? Belum pernah kenal, Pak ya. Namanya Abdurrahman bin Sakhar. Nama asli tenggelam. Yang terkenal adalah
Abu Hurairah. Abu bapak, Hurairah kucing, karena memang dia penyayang kucing. Perlu saya luruskan persepsi, masih banyak anggota pengajian kita menganggap memelihara kucing itu sunnah Rasul. Itu salah. Yang benar, memelihara kucing, sayang kepada kucing, itu hobi Abu Hurairah yang menyebabkan namanya Abdurrahman bin Sakhr tenggelam. Yang terkenal adalah Abu Hurairahnya, bapak kucing. Nah, di sini jadi nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr terkenal dengan Abu Hurairah, dan banyak orang tenggelam namanya justru sebutannya yang terkenal. Seperti Abu Lahab, nama aslinya Abdus Syams atau Abdul Uzza, hamba patung Al-Uzza. Tapi Abdul Uzza tenggelam lebih terkenal dengan Abu Lahab. Kenapa? Saking gantengnya orang-orang menyebut dengan Abu Lahab. Lahab itu wajahnya bersinar saking gantengnya. Memang ganteng. Istrinya itu Ummu Jamil, namanya juga Jamil. Jamil itu kan cantik. Saking cantiknya akhirnya dipanggil dengan Ummu Jamil. Jadi suami istri itu, istrinya cantik, suaminya ganteng. Nah, baik. Nama aslinya tenggelam. Kemudian hadis ini membicarakan tentang anjing. Dalam syariat, anjing itu lebih banyak berkonotasi negatif. Yang Bapak ketahui tentang anjing apa? Nggak hafal, nanti hadisnya yang bacakan saya. Binatang najis, hadisnya ini. Yang kedua, maniktana kalban illa kalba masyiatin au zar'in untuk kisamin ajrihi kulla yaumin qiratun. Siapa yang memelihara anjing, setiap hari pahalanya dikurangi sebesar gunung Uhud. Udah, mengumpulkan pahala sebanyak itu ngos-ngosan, minus sebesar gunung Uhud gara-gara dia memelihara anjing. Dua, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min alladzi la ya'man jarahu bawaikahu. Demi Allah, jangan sebut dia beriman, jangan sebut dia beriman, jangan sebut dia beriman, yang tidak membuat tetangga nyaman akibat gangguannya. Dalam riwayat yang lain, karena dia memelihara anjing akhirnya mengganggu tetangga, jegok terus tiap malam. Saya paham wallahi la yu'min hadis ini ketika motor saya mogok setelah ikut kajian tarjih di Muhammadiyah Bekasi. Jam 1 malam tiba-tiba mogok, tidak bisa dijalankan. Akhirnya saya tuntun, padahal itu motor Mega Pro. Weh, betul ketemu anjing, otomatis kan saya lari, coba lari sambil nuntun Mega Pro. Ngos-ngosan, luar biasa. Begitu sampai rumah, saya merenung, oh memang Allah sengaja membuat saya ketemu si anjing, dikejar supaya saya paham hadis wallahi la yu'min. Demi Allah jangan sebut dia beriman, yang membuat orang tidak nyaman akibat gangguannya karena dia memelihara anjing. Kemudian innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun. Malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalam rumah ada anjing. Dan Jibril pernah tidak bisa masuk rumah Rasulullah untuk menyampaikan wahyu karena tiba-tiba ada anjing masuk rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu semua anjing di kota Madinah wajib untuk dibunuh untuk menghormati datangnya Jibril, karena Madinah adalah tempat turunnya wahyu. Kemudian ada lagi yang mau usul anjing itu apa?
termasuk al-kalbu al-aswadu syaitonun, anjing hitam itu adalah setan, sangat dianjurkan untuk dibunuh. Kemudian orang yang tidak puas dengan nikmat dunia, kamatsalil kalbi intatruku yalhas intahmil alaihi yalhas, seperti anjing yang melet-melet. Coba, anjing itu dalam semua kondisi melet-melet, haus melet-melet, selesai minum melet-melet. Kenapa Bu? Nah, tugasnya melet-melet. Itu anjing. Maksudnya apa? Ya Allah, kalau saya nanti punya rumah ya kecil-kecilan juga lumayan. Betul, akhirnya dikabulkan punya rumah. Ternyata apa? Ya Allah, seandainya rumah saya lebarnya 3 kali ini, saya akan bersyukur. Betul, akhirnya dapat rezeki, rumahnya besar. Ya Allah, seandainya rumah saya tambah besar. Sama dengan ya Allah, seandainya saya punya motor, udah saya seneng. Begitu punya motor, temannya punya NMAX, ya Allah, nikmat betul kalau naik NMAX. Betul, punya NMAX. Begitu punya NMAX, ya Allah, tetangga kan punya Pajero Sport. Jadi tidak selesai, selalu punya cita-cita. Itu seperti anjing melet-melet dalam semua kondisi. Ada bapak-bapak yang melet terus, udah dapat gaji pengennya pol lagi, begitu dipolkan pengen lagi yang lebih hebat. Maka biar kita tidak melet-melet, ungduru ila man huwa asfala minkum, rajin-rajin melihat orang yang di bawah, wala tanduru ila man fauqakum, jangan melihat yang ke atas. Nah, ketika anjing kalau ada di rumah, malaikat rahmat tidak mau masuk, hebatnya kisah Ashabul Kahfi. Wa tara syamsa wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimali wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid. Wahai Muhammad, perhatikan 7 anak muda di dalam gua, mereka betul tidur, tapi tubuh mereka tetap bergerak ke kanan dan ke kiri. Supaya apa? Darahnya tidak stuck. Karena tidurnya apa? 309 tahun. Wala bithu fi kahfihim salatami'atin wazdadu tis'a. Mereka tidur di dalamnya selama 309 tahun. Jadi mereka tidak tidur dalam satu posisi. Coba kalau Bapak duduk dalam satu posisi selama sejam, terjadi apa? Keringgingan. Nah, betul. Maka kalau Bapak sudah merasa mau keringgingan, silahkan selonjor, nggak apa-apa, daripada keringgingan. Baik. Nah, kemudian kalimat berikutnya apa? Ternyata anjing yang ikut itu tidak berada di dalam gua, tapi di depan gua. Nah, ini hikmahnya apa? Memang gua harus steril dari anjing karena malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada di dalamnya anjing. Kembali ke hadis ini. Jadi ini ember, isinya air. Tiba-tiba ada anjing haus, terus minum. Berarti satu ember ini statusnya najis. Bagaimana caranya air satu ember ini sudah tidak najis? Cara pertama, air itu harus dibuang. Kemudian cari wadah, isi tanah dan air. Begitu air dan tanah bercampur, baru dikosok-kosokkan ke seluruh permukaan yang ada di ember itu, baru dicuci 7 kali. Boleh tidak tanah diganti dengan rinso, kan rinso anti noda. Inilah teman saya di kelas, dosen sedang mengajar hadis ini. Teman saya rupanya pernah
kuliah di IAIN jurusan filsafat, namanya juga filsafat, senangnya nyeleneh-nyeleneh. Bagi mereka apapun tidak bebas nilai, apapun bisa dikritik. Allah itu bisa dikritik, dianalisa. Jadi menurut teman saya ini, Allah itu boleh diprotes. Buktinya apa? Allah akan menciptakan Adam. Kan malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau ciptakan manusia yang nantinya suka menumpahkan darah dan membuat kerusakan? Loh, berarti malaikat protes kan? Nah, menurut mereka kan protes. Tapi kalau yang belajar tafsir pasti akan tahu, malaikat itu bukan protes, tapi bertanya apa hikmah kenapa manusia diciptakan di muka bumi sebagai khalifah. Kembali kepada teman saya, protes kepada dosen, wahai Syekh, kan sekarang sudah ada rinso anti noda, kenapa harus pakai tanah? Wah, terjadi debat antara dosen dengan mahasiswa. Syekhnya, dosen sudah mengeluarkan argumentasi, tetap bagi dia rinso lebih hebat, anti noda. Akhirnya dosen langsung mengatakan, "Na'am idzan anta tu'minu bisabun wala tu'minu bi hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ya sudah, kalau Anda mau beriman kepada sabun silahkan, nggak usah beriman kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari langit, tanah, ya sudah instruksinya, tanah jangan diganti dengan yang lain. Ternyata tanah itu antiseptik nomor 1. Buktinya, setiap Rasulullah selesai cebok, beliau biasa menggosok-gosokkan tangan kiri ke tanah baru dicuci. Karena kotoran itu mengandung kuman, ternyata dimatikan dengan tanah. Orang kalau mati, kenapa dikubur? Karena ketika orang mati akan terjadi pembusukan, dan pembusukan pada tubuh si mayit itu diredam dengan tanah. Saya masih ingat ketika kasus tsunami, ada anggota FPI ikut terjun ke Aceh mengangkat mayat-mayat. Ternyata tangannya luka, kemudian ketemu mayat yang sudah membusuk, diangkat. Nah, sebagian yang badan yang membusuk itu terkena luka. Akhirnya tangannya membengkak, kemudian tidak ada cara lain kecuali harus dipotong. Itu menunjukkan betapa bahayanya pembusukan. Ternyata diredam dengan cara ditanam. Tanah itu yang akan meredam kuman-kuman itu. Termasuk kucing. Kenapa setelah buang air itu suka ngaduk-ngaduk tanah? Itu untuk meredam kotorannya. Maka kalau bapak-bapak punya anak-anak itu kan senang mainan tanah, itu tidak perlu harus pakai sabun Lifebuoy yang anti bisa membunuh. Tanah itu sudah membunuh kuman, jadi aman. Bapak-bapak, anak kalau mainan tanah itu sebenarnya aman. Tanah itu meredam semua kuman, bahkan tidak ada satupun yang bisa mematikan kuman dari jilatan anjing kecuali tanah itu. Berarti kan tanah itu Masya Allah, sakti mandra guna, Allah yang memberikan kehebatan pada tanah tadi. Baik. Nah, sekarang menjadi pembahasan lagi, apakah yang najis cuma jilatannya saja? Jumhur ulama, mayoritas ulama ternyata memvonis yang najis tidak hanya jilatan, termasuk kulitnya, termasuk bulunya, apapun yang kaitannya dengan anjing itu najis. Maka dicucinya harus 7 kali, prosedurnya dengan tanah lagi. Tapi saya heran, ketika anjing itu air liurnya najis, kok ada ustadz tega-teganya menganggap anjing itu halal. Ya udah gak usah disebutkan, bapak-bapak pasti tahu. Ada pengajian yang menghalalkan daging
anjing. Udah pakai hadis ini aja sudah masuk akal. Air liurnya saja dipermasalahkan. Kenapa? Akhirnya kan pernah ada penanya, berani nggak ustadznya makan daging anjing? Ternyata tidak berani. Ya sudah, nggak usah diumumkan anjing itu dagingnya halal. Taruhlah seandainya halal, dipaksa-paksakan halal. Halal itu kan ada halalan thayyiban. Kira-kira thayyib tidak? Pasti kita akan mengatakan tidak thayyib. Kenapa? Ya, nah menyembelihnya saja bermasalah. Kenapa? Di Garjo saya dulu tinggal, sampingnya itu jagal anjing. Ternyata anjing itu menurut yang jualan daging anjing itu tidak akan enak kalau disembelih karena darahnya mengalir. Caranya ada dua, dimasukkan ke karung, ditenggelamkan, begitu mati tunggu beberapa waktu baru disembelih. Cara kedua, pukul kepalanya sampai kelengar. Nanti kalau sudah kelengar, sejam kemudian baru disembelih. Ya, itu jelas bangkai. Jadi berani berfatwa tapi sembrono. Baik, yang berfatwa ternyata memang nggak ngerti bahasa Arab, ya angel. Sudah diustadkan tapi tidak ngerti bahasa Arab, itu kan ya susah juga. Baik, cukup. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Satu. Wah, ya udah tadi caranya. Siapkan tanah yang sudah dicampur dengan air, diguyur, disiram 7 kali. Iya, caranya begitu. Jadi tanah campur air, dikosok-kosokkan, diguyur 7 kali. 7 kali. Kenapa? Iya, tanah dan air kan sudah bersatu, gosok-gosokkan ke baju baru diguyur 7 kali minimal. Pernah? Oh. Pakai rinso. Oh iya iya. Oh iya iya. Nah nanti lagi jangan pakai rinso, tetap. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin. Sebaik-baik petunjuk tetap petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kedua, silakan. Ya. Air diolah dikasih ikan atau yang berbentuk. Yang kedua, jual beli kucing itu. Waduh, wah ini. Baik, udah 2. Yang ketiga. Oh, yang ketiga malah. Anjing. Pakai anjing. Baik, satu apa tadi? Air dikasih ikan. Ada ikan. Ikan apa kira-kira? Dikolah gitu ya? Ada ikan. Biasanya ikan bukan ikan kecil-kecil itu loh. Ya seperti cupang. Pertanyaannya tadi, illa ma ghalaba ala rihihi au ta'mihi au launihi. Kira-kira air berubah warnanya tidak? 1. Mungkin tidak berubah baunya. 3. Mungkin tidak berubah rasanya. Salah satu di antara 3 ini kalau tidak ada berarti aman, digunakan untuk berwudu. Kolah kan, Pak? Kolah, bak mandi. Iya, ya udah pokoknya itu aja. Bau atau rasa atau warna. Ada tidak salah satu berubah? Ya gitu aja. Yang lebih tahu jenengan. Kedua, jual beli kucing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya an bai'is sanur, Anas bin Malik zajaron Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'is sanur.
Nabi melarang keras melakukan transaksi jual beli kucing. Jadi kucing bukan komoditi untuk diperjualbelikan. Udah? Jelas. 2, 3. Oh, berburu lewat anjing. Itu bisa. Di surat Al-Maidah, yas'alunaka madza uhilla lakum qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Boleh berburu dengan anjing. 1, anjingnya sudah terlatih, terdidik. 2, lepas anjing itu dengan membaca bismillah. Kalau anjing itu sudah terdidik, dia akan mengejar misalnya arnab itu kelinci. Dia pasti akan menggigit organ yang paling mematikan. Begitu sudah digigit, dia tidak akan makan daging itu. Dia akan lari memanggil tuannya, melaporkan. Nah, itu boleh. Cuma hari ini memang sudah tidak banyak dilakukan. Di daerah Jawa Barat itu anjing digunakan untuk berburu babi hutan yang suka merusak tanaman. Tapi kan babi hutan tidak akan dimakan. Selesai. Ada pertanyaan lain? Ya. Oh ya. Itu dianggap sebagian para pembenar bahwa anjing itu tidak masalah, itu sebagai sebuah kemuliaan. Itu tentang anjingnya itu, artinya anjing tidak apa-apa, itu menurut Ustaz. Ya, jawaban pertama itu kisah Bani Israel, bukan kisah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hadis. Itu hadis di Sahih Muslim. Jadi wanita itu kan mengatakan laqad balagol kalbu ma balago minni. Duh, anjing ini kasihan betul menjilat-jilat tanah saking hausnya. Saya kan tadi haus. Fanazalal bi'ra, dia pun turun ke sumur. Famala'hu fahu bilma, dia penuhi sepatu botnya dengan air. Fa'amsaka bifihi, dia gigit sepatu botnya sambil naik ke atas. Fasaqalahu fasyakarallahu lahu, anjing itu dikasih minum dan Allah merespon kebaikan itu sehingga wanita itu diberi hidayah sehingga dia tinggalkan dunia pelacuran, kemudian Allah mengampuni dosa-dosa dia masa lalu. Jadi ini kisah masa lalu, bukan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana begini, pada masa Rasulullah patung itu haram, ya. Allah tada timthalan illa tomastahu, tidak ada patung kecuali wajib dihancurkan. Tapi Bapak coba buka surat Saba, itu ternyata Nabi Sulaiman itu memerintahkan jin untuk membuat patung-patung. Jadi patung-patung itu salah satu ciri khas kerajaan Sulaiman alaihissalam. Jadi dulu patung diperbolehkan, begitu masa Rasulullah sudah dilarang. Jadi bedakan antara syariat terdahulu dengan syariat umat Muhammad SAW. Yang kedua, hadis ini menerangkan betapa Allah memberi rahmat kepada orang yang hatinya punya kepekaan. Jangankan kepada manusia, kepada anjing saja sangat sayang. Nah, hati yang penyayang itulah yang Allah kemudian memberikan titik poin sehingga Allah berikan hidayah. Wanita itu meninggalkan dunia pelacuran, akhirnya Allah ampuni dosa-dosa masa lalu. Cuma ustadz-ustadz sering menerangkan cukup dengan memberi air kepada anjing, terus pelacuran berzina jalan terus tetap diampuni, itu salah. Yang benar itu begitu selesai memberi
minum anjing, akhirnya hidayah masuk, dia tinggalkan dunia pelacuran. Itu yang benar, bukan dia tetap di komplek lokalisasi hanya gara-gara ngasih air minum kepada anjing. Ya seperti di Solo lah, cerita ustadz saya dulu, ada WTS, dia tetap jadi pelacur. Kenapa dia tidak takut? Karena saya ikut pengajian, siapa membaca Qul huwallahu ahad sehari 500 kali, dosa apapun pasti diampuni. Jadi tiap hari dia ngejar target 500 kali membaca Qul hu. Kadang-kadang berhenti karena ada tamu, nah, layani dulu tamu. Begitu tamu sudah dilayani selesai, lanjut lagi Qul hu, yang penting 500 kali. Itu kan salah kaprah. Nah, termasuk di kitab Dzurratun Nasiin hadis man fariha bidukhuli Ramadan dakhalal jannah. Siapa yang seneng kalau Ramadan tiba pasti masuk surga. Coba di situ kan ada riwayat, ada maling, ada gali, ada garong, tiba-tiba mati. Ketika sudah dikubur, ada seorang ulama bermimpi ketemu penjahat ini sedang di surga. Si ulama kan bertanya, "Mas, lo kok jenengan ten surga?" "Lah kirangan kulo." "Nah jenengan kan tahu sendiri saya siapa saya dulu. Saya kan penjahat kelas kakap." "Oh mungkin saya dimasukkan ke surga karena saya senang bahagia kalau Ramadan datang. Inilah yang menyebabkan saya masuk surga." Enak men. Alhamdulillah, itu kan hadisnya palsu. Baik, satu penanya terakhir. Alhamdulillah tidak ada. Inilah kajian kita di malam hari ini. Kita akan lanjutkan di pekan-pekan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.